Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hakikat amal ibadah seorang hamba bahwa amal mereka sama sekali tidak bisa menjadi jaminan untuk masuk surga. Dalil semacam inilah yang seringkali disalahpahami oleh sebagian kalangan. Berikut ini kisah nyata seorang ahli maksiat yang masuk surga. Kira-kira apa amalannya sewaktu hidup? Sebaik-baik manusia adalah yang bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan, sehingga tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah sebesar apapun itu. Karena Allah merupakan Maha Pengampun kepada siapa saja umatnya yang bertaubat. Bertaubat dalam artian tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dan bersungguh-sungguh untuk kembali ke jalan yang diridhai Allah. Termasuk kisah ahli maksiat yang bisa masuk surga berikut ini. Meski sudah dijuluki sebagai ahli maksiat, nyatanya ia bisa masuk surga karena suatu amalan. Lantas, apa amalan yang dilakukannya semasa hidup? Kisah ini sempat membuat heboh masyarakat di sana dan dai-dai banyak yang mengangkat kisahnya. Ada seorang dai dari Maroko, Afrika Utara. Dai ini bermimpi didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya ada seseorang yang tinggal di Mekah bernama Fulan bin Fulan. Sampaikan berita gembira ini kepadanya bahwa dia termasuk ahli surga." Ketika bangun, dai ini pun kaget. Di hari kedua dan hari ketiga, ia tetap memimpikan hal yang sama. Terhitung ia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 kali. Karena dai ini penasaran, dia pun berangkat umroh. Setibanya di Mekah, ia berbincang dengan rekan-rekannya yang ia kenal di sana. Ia menceritakan kepada rekan-rekannya bahwa ia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pesan yang disampaikan beliau kepadanya. Akhirnya, mereka bersama-sama mencari orang yang disebutkan oleh Rasulullah. Selang beberapa hari, pencarian tersebut membuahkan hasil. Ditemukan oleh mereka seseorang bernama Fulan bin Fulan. Kemudian, mereka menanyakan kepada penduduk di sana untuk memastikan apakah benar seorang yang bernama Fulan tinggal di lingkungan ini. Penduduk di sana pun kaget. Kenapa para dai-dai yang soleh ini mencari orang ini? Padahal orang ini adalah orang yang paling buruk di masyarakat. Sampai dai dari Maroko bertanya, "Memang kenapa dengan orang ini?" Lalu penduduk menjawab, "Kalian tidak layak bertemu orang ini. Orang ini ahli maksiat. Kalau ada orang paling buruk di tempat kami, dia adalah orangnya. Dia tidak sholat, tidak segalanya," kata orang dari Maroko. "Tetapi, saya ingin tetap menemuinya. Di mana rumahnya?" Singkat cerita, akhirnya para dai ini diantarkan ke rumah si Fulan. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengannya. "Dari penampilan, ada apa mencari saya?" Lantas, dai dari Maroko ini bercerita dan menyampaikan pesan mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fulan pun kaget dan merasa heran, bagaimana bisa dia mendapat jaminan itu? Dai Maroko bertanya kepada si Fulan, "Amalan apa yang kau lakukan ini sampai saya bermimpi 3 hari berturut-turut bertemu Rasulullah?" Berpikir dan berpikir, akhirnya si Fulan menemukan jawaban. Ia bercerita bahwa selama ini ia memberikan setengah dari gajinya bekerja untuk tetangganya, yaitu seorang janda 3 anak. Tidak ada orang kecuali dia dan Allah yang mengetahui amalnya itu. Singkat cerita, dai dari Maroko mengajaknya untuk pergi ke Mekah dan segera melakukan taubat kepada Allah. Setibanya di Mekah, begitu masuk masjid, si Fulan ini menangis seperti orang yang masuk ke sebuah alam yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Setelah masuk masjid, mereka sholat. Di rakaat pertama dalam sholat, dia si Fulan sujud. Ketika yang lain bangun dan sujud di rakaat kedua sampai, ia tetap saja masih bersujud. Setelah salam, disentuhlah si Fulan ini dan ternyata ia sudah meninggal dunia. Allah tutup dengan husnul khotimah karena memenuhi hajat seorang muslim. Itulah kisah nyata mengenai seorang ahli maksiat namun bisa masuk surga karena amalan semasa hidupnya.
Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang beriman. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.